Bagaimana cara mengkritik orang dengan baik? Karena mengkritik, menegur, menasehati itu kadang dianggap sebagai cara untuk memotivasi orang lain agar mau berubah menjadi pahami dulu bahwa orang pada dasarnya tidak suka dikritik. Orang salah pun sebenarnya juga tidak suka ditegur. Ini terbukti. Anda bisa menyaksikan banyak kasus-kasus yang dipublikasikan, diberitakan, bahkan para koruptor, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang bersalah, melakukan kriminalitas apapun bentuknya, dia tidak akan seketika mau mengakui kesalahannya. Bahkan akan mencari pengacara untuk Anda bisa melakukan tes kecil-kecilan dengan melakukan kritikan kepada 5 orang. Pilih untuk kasus-kasus yang kecil saja, mungkin anak saudara, istri, suami, teman, orang-orang yang dekat. Coba dikritik, akan muncul 2 kemungkinan. Mereka bisa menerima, dan ini biasanya persentasenya sangat kecil. Langsung menerima, itu persentasenya sangat. Atau yang kedua, mereka akan seketika memunculkan alasan mengapa melakukannya. Contohnya seperti ini, kamu kalau pakai baju kok nggak pernah rapi sih? Itu mereka akan memunculkan alasan kenapa tidak mau rapi. Itu salah satu bentuk bahwa mereka memang tidak ingin dikritik. Kritikan itu tidak pernah disukai. Bagaimana caranya mengkritik orang lain dengan baik agar bisa memotivasi orang tersebut menjadi lebih baik? Yang pertama, jika sesuatu itu terkait perilaku, Anda juga harus melakukannya jika memungkinkan. Tidak mungkin Anda mengkritisi orang, kamu pakaiannya nggak rapi sih, kenapa seperti itu, kerjakan harus pakai bajunya seperti ini, tapi Anda sendiri tidak rapi. Atau kamu kalau makan mesti sambil bicara, itu kan tidak sopan. Seharusnya makan itu diam, tapi Anda makan sambil bicara. Jadi jika kritikan itu terkait perilaku dan memungkinkan Anda untuk melakukannya, ya pasti lakukan dulu, karena itu akan lebih powerful. Yang kedua, berikan perhatian. Bertanya dengan memberikan unsur perhatian. Ada sebuah kejadian di salah satu pertambangan, para pekerja di sana itu tidak suka memakai helm. Padahal helm itu salah satu APD bagi mereka. Kemudian ditegur oleh atasannya. Kenapa Anda tidak mau memakai helm? Itu kan untuk keamanan sendiri. Peraturan perusahaan itu harus pakai APD. Salah satunya adalah helm tersebut. Dengan teguran seperti itu, para pekerja kemudian menggunakan helmnya. Tetapi begitu atasannya itu pergi, mereka kembali melepas helmnya dan ditinggal bekerja lagi. Taat kepada peraturan hanya saat ditegur dan di depan atasan. Saat ditinggalkan sudah tidak taat lagi. Itu artinya teguran maupun kritikan tersebut tidak bermanfaat, tidak mengubah perilaku, tidak memotivasi orang lain yang tadinya tidak memiliki kesadaran untuk memakai helm kemudian berubah mau memakai helm. Itu tidak bisa dimunculkan. Berarti kritik seperti itu tidak ada manfaatnya. Teguran seperti itu setelah berkali-kali ditegur dan ternyata tetap sama saja, hanya takut saat ada pimpinannya, maka cara menegurnya diubah. Suatu hari pimpinan datang kemudian mengatakan dengan penuh perhatian, mengapa Anda tidak memakai helm? Kemudian para pekerja itu menjawab, panas Pak, dan itu sangat mengganggu, kami tidak nyaman dengan helm ini. Dan akhirnya si pimpinan mengatakan, iya panas ya, jadi tidak begitu leluasa dalam bekerja. Tetapi ini untuk kepentingan Anda sendiri, untuk keselamatan Anda. Kemudian si pimpinan ini memaparkan manfaat-manfaat untuk si pekerja dan peraturan yang ada. Jika terjadi kecelakaan dan Anda tidak memakai helm, resikonya seperti ini. Dan itu dipaparkan dengan perhatian. Akhirnya di saat pimpinannya pergi, helmnya tetap dipakai. Tidak seperti teguran-teguran yang awal kemarin. Di saat diberikan perhatian dan cara menegurnya berbeda, bukan menunjukkan ini salah, ini harus diperbaiki, tidak kaku seperti itu, diubah dengan ada perhatian, maka pekerja ataupun orang yang kita tegur itu akan merespon dengan positif, berhasil merubah perilaku. Begitu juga terhadap lingkungan, mungkin dalam keluarga, menegur anak-anak, menegur istri, jika diberikan dalam bentuk perhatian, kasih sayang, itu akan lebih cepat mengubah perilaku dibanding sekedar memberikan teguran, kritikan, meskipun yang ditunjukkan itu adalah masing-masing orang punya sudut pandang sendiri, punya persepsi yang berbeda-beda antar orang, meskipun dalam situasi yang sama.
meskipun dalam satu kasus yang sama. Dan perbedaan persepsi tersebut itu dibenarkan oleh dirinya sendiri. Ada pembenaran dalam diri. Untuk itu, tidak seketika kita bisa mengubahnya. Perlu adanya empati, turut merasakan, seakan kita itu merasakan. Dan di situ nanti akan bisa memahami sudut pandangnya. Kalau sudah bisa memahami sudut pandangnya, maka untuk memberikan kritik, untuk memberikan saran, untuk memberikan teguran, itu akan lebih mudah agar seseorang yang dikritik itu mengetahui kalau kita itu berempati, memberikan perhatian. Perlu adanya pengulangan alasan yang disampaikan. Kita ulangi dengan berempati. Alasannya yang disampaikan tadi kita ulangi. Jika memungkinkan, kita tambahkan alasan-alasan yang lain. Kemudian, kalau saat kita sudah menambahkan, biasanya orangnya sudah mulai manggut-manggut. Iya, betul gitu ya. Artinya sudah setuju. Selanjutnya baru masuk kepada kritik, masuk kepada teguran yang ingin disampaikan. Menyampaikan kritik, teguran, perlu adanya pendukung. Pendukung itu bisa berupa peraturan, bisa berupa fakta gitu ya, kejadian-kejadian. Jadi perlu adanya alat pendukung. Yang terakhir tentunya tawarkan solusi. Menurut Anda, apakah ada solusi? Di samping kita sendiri sudah punya solusi, karena tadi kan maunya itu mengkritik dan memberikan saran. Saran itu diberikan, tapi sebelumnya kita minta orangnya mungkin ada solusi, ada saran. Kemudian nanti kita masukkan saran-saran kita. Artinya orang ini dilibatkan, merasa dilibatkan dalam penyelesaian terhadap sesuatu yang dianggap keliru tadi. Mengkritik, menegur. Artinya kan ada sesuatu yang ingin diperbaiki, ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Ini loh salahnya, harus dibenahi. Nah, di situ orangnya juga dilibatkan untuk menyelesaikannya. Menurut Anda, solusinya bagaimana? Menurut Anda mungkin ada saran. Setelah itu kita baru menyampaikan saran atau solusi dari kritikan tersebut. Semoga bermanfaat sharing saya cara mengkritik orang lain dengan baik. Semoga memberikan perubahan dan bisa termotivasi menjadi lebih baik. Silakan like, subscribe, and comment.